Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom untuk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi saya bacakan. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, kita hanya bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan hanya ketika kita masih hidup. Karena itu dikatakan sebagai satu persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati yang dilakukan umat Israel pada perjanjian lama, ketika mereka harus memotong satu domba yang gemuk, yang lemaknya banyak, yang dibakar agar keharumannya itu sampai kepada Allah. Ini menurut mereka zaman dulu ya. Tetapi bagi kita umat perjanjian baru Bapak Ibu, tentu kita tidak mempersembahkan korban seperti itu lagi. Karena yang Allah tuntut adalah bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati. Dikatakan hidup adalah ketika satu orang itu masih memiliki pikiran, perasaan dan kehendak. Memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang masih bisa menggerakkan hidupnya. Yang masih memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Tetapi ketika seseorang sudah mempersembahkan hidupnya, artinya orang itu tidak bisa hidup dalam kehendaknya sendiri. Dan kehendak bebasnya sebagai satu manusia utuh. Kehendak inilah yang dipersembahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, dan teman-teman semua. Kehendaknya lah yang dipersembahkan. Keinginannya lah yang dipersembahkan. Tujuan hidupnya lah yang dipersembahkan. Harapannya lah yang dipersembahkan. Bukan sekedar mempersembahkan waktu kita bangun pagi untuk berdoa. Walaupun hal ini adalah satu hal yang baik. Karena kita belajar menghargai hari yang diberikan oleh Allah. Saya tidak katakan ini bukan satu hal yang baik. No, ini satu hal yang sangat baik saudara. Tetapi jangan berpikir artinya kita sudah melakukan segala hal yang bisa kita lakukan. Belum. Bayangkan Bapak Ibu ya, saudara dan teman-teman. Ini hanya 1 jam. Dari 24 jam waktu kita. Oke, kita potong 7 jam. Jadi sisa 17 jam. Kita ambil 1 jam. 7 jam tadi buat tidur ya. Kita ambil 1 jam untuk saat teduh, untuk bersama-sama berdoa seperti sekarang. Sisa 16 jam. Bagaimana hidup kita di 16 jam itu? Itu adalah persembahan kita Bapak Ibu.
Itu adalah persembahan kita, Bapak Ibu. Jadi kita jangan pernah meremehkan waktu-waktu yang kita miliki di luar jam-jam doa kita. Karena biasanya banyak orang yang ketika amin, ketika mereka sedang berdoa saat teduh seperti ini, dan ketika mereka berkata amin dan menyelesaikan doanya, itu seakan-akan Tuhan itu ditinggal di ruangan itu. Tuhan itu ditinggal dan mereka keluar untuk bekerja, cari duit, cari nafkah, mengurus keluarga, untuk ya sekolah, kuliah, dan lain-lain. Seakan-akan Tuhan ditinggal di sana, dan ketika mereka melangkah keluar rumah, seakan-akan mereka lupa kalau ada satu perasaan yang harus kita jaga, yaitu perasaan Allah. Perasaan Allah yang harus kita jaga setiap hari, setiap saat, saudara sekalian. Dan kalau orang tidak memiliki satu kesadaran kalau mereka harus menjaga perasaan Allah, mereka hanya terlihat kudus ketika mereka berdoa. Bahkan itu pun bukan kekudusan yang sesungguhnya. Bukan kekudusan yang sesungguhnya. Ini kekudusan yang sifatnya temporal. Bahkan saya katakan tadi, ini bukan kekudusan. Karena kekudusan berbicara mengenai satu kehidupan yang utuh. Satu kehidupan yang utuh. Dari kita membuka mata sampai kita menutup mata lagi. Itu adalah satu kekudusan yang Bapa harapkan untuk kita miliki. Kita tidak bisa hanya berdoa, hanya membawa Allah, mengharapkan kehadiran Allah hanya dalam 1 jam ini saja, Bapak Ibu. Atau 2 jam kita di gereja ketika kita beribadah di tempat kita masing-masing. Saya sering mengatakan bahwa Tuhan menebus kita bukan hanya untuk 1-2 jam kita berdoa atau di gereja. Tuhan menebus kita untuk seluruh hidup kita. Karena Dia memberikan nyawa. Jadi kita pun harus memberikan nyawa. Di luar itu berarti kita belum membalas kebaikan Tuhan. Di luar nyawa kita, artinya kita belum sepenuhnya menghargai penebusan Tuhan. Kematian juga harus kita responi dengan kematian. Karena itu kita mempersembahkan. Yang artinya juga bisa kita katakan kita mematikan daging kita. Kita mematikan daging kita. Karena itu berhati-hatilah ketika kita mulai keluar dari ruangan ini, Bapak Ibu, saudara sekalian. Berhati-hatilah, kenapa? Perasaan Allah yang harus kita jaga di luar sana. Perasaan Allah yang harus kita jaga ketika kita berkomunikasi dengan ojek online, dengan sopir taksi, dengan bawahan kita, dengan asisten rumah tangga kita. Itu ada perasaan Allah di sana. Bukan hanya perasaan orang yang di mana kita berkomunikasi. Bukan hanya kalau bawahan kita berbuat salah, kita takut menegur karena takut dia sakit hati. Bukan hanya itu. Tetapi kalau aku melukai dia lewat perkataanku yang salah, aku pun melukai hati Allah. Karena biar bagaimanapun, orang ini pun anak Allah. Jadi kalau kita melukai dia, kita melukai anaknya Allah. Anaknya Bapa di surga, Bapak Ibu. Karena itu ketika kita menjaga perasaan orang lain, kita pun menjaga perasaan Allah. Sosial media kita, Bapak Ibu, salah satu media yang sangat sering mendukakan Allah. Karena jempol lebih cepat bergerak dibanding lidah kadang-kadang. Orang bebas ngomong apapun di sosial media. Dan Indonesia, negara kita memiliki satu budaya yang mungkin tidak untuk semua orang ya.
yang sangat mudah mengucapkan berbagai macam hal di sosial media. Anaknya Bapak Ridwan Kamil yang masih hilang di salah satu sungai di Swiss. Coba lihat, kalau kita melihat media Bapak Ibu, orang Indonesia memberikan rating jelek sungai itu karena anaknya hilang. Ya satu sisi, ya saya sih nggak mau komentar apapun ya Bapak Ibu ya. Tapi ratingnya menjadi jelek karena ya itu namanya netizen yang memberikan rating jelek dan katakan, wah sungainya berbahaya nih, lebih baik sungai di Indonesia nih. Dengan berbagai macam komen ya Bapak Ibu ya. Belum kalau ada satu negara yang mungkin mengucapkan something tentang Indonesia. Lihat deh netizen, bacanya netizen ya. Bukan netizen, kita malah banyak menyebutnya netizen. Netizen Indonesia menyerang. Dalam hal itu kita sangat bergotong royong deh. Dalam hal itu kita sangat bergotong royong. Menyerang orang bersama-sama di sosial media, wah kita sangat satu hati Bapak Ibu. Satu hati, satu pemikiran, satu perasaan kita serang. Bahkan ketika kita sedang bingung mau menulis apa di status Facebook ataupun Instagram kita, kita bisa menulis dengan sembarangan loh. Sebegitunya Bapak Ibu jempol kita sangat ringan untuk bergerak. Bagi sebagian orang hal itu merupakan satu hal yang biasa saja. Kenapa? Karena sangat banyak orang yang melakukan itu. Tetapi bagi kita anak Allah, bedanya kita apa sama orang lain kalau kita sama sikapnya? Bedanya kita apa sama orang lain? Wah, Pak Stephen, Ko Stephen, Pastor, kalau kita kan menulis status yang rohani, oh ya syukur. Kalau rohani boleh. Tetapi bagi saudara yang suka menulis hal-hal yang sifatnya menyindir ataupun negatif, hati-hati ya. Anda bukan hanya menyakiti orang yang Anda sindir, tapi Anda menyakiti hati Allah. Jangan sembarangan sama hidupmu. Bahkan konyolnya, lucunya, orang yang kita mau serang, bahkan mereka belum tentu membaca status kita. Orangnya nggak tahu, orangnya bahkan nggak peduli. Tetapi ternyata kita menyakiti Allah. Loh, kita jadi menyerang Allah. Konyol, sangat amat konyol. Saya tidak sedang menyindir siapapun karena ya ini semua mengalir saja. Ini semua mengalir saja Bapak Ibu. Tetapi pesan saya sebelum kita menutup doa pagi kita di ini hari apa ya? Hari Kamis. Berhati-hatilah dalam segala hal. Ingat, hidupmu adalah persembahan. Lidahmu adalah persembahan. Jempolmu yang biasa kau gunakan untuk sosial media, itu adalah persembahan kepada Allah. Jadi berhati-hatilah dalam segala hal. Jaga perasaan Allah di atas perasaanmu sendiri. Selamat berjuang Bapak Ibu di hari Kamis ini. Yuk kita mulai jaga lidah, pikiran, tangan, bahkan jempol kita. Yuk kita belajar menahan itu mulai dari hari ini. Dan ke depan komunitas doa pagi ini, saya harapkan isinya adalah orang-orang yang tidak sembarangan menulis atau mengucapkan apapun terhadap orang lain. Artinya kita berubah. Artinya kita semakin berkenan. Mari kita berdoa untuk menutup doa pagi kita Bapak Ibu. Bapa, sekali lagi kami berdoa untuk menutup doa pagi ini Allahku. Ampuni kami kalau selama ini kami masih melakukan segala hal yang salah. Tapi mulai hari ini kami mau belajar untuk menjaga perasaanmu lewat ucapan, tingkah laku, perbuatan, keputusan, sosial media kami. Dalam segala hal Bapa kami mau menjaga perasaan-Mu. Terima kasih ya Bapakku. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Dan besok kami akan berkumpul bersama lagi untuk berdoa dan
masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapakku. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan siap berjuang mempersembahkan hidup kami hari ini. Haleluya.